Ada kelompok 3 yang mengungkapkan presentasinya. Kelompok 3 masuk lagi kita ke kerajaan Hindu, tapi menariknya Mataram ini termasuk salah satu kerajaan yang paling toleransi. Artinya kita kalau kelompok 3 menceritakannya, seharusnya mereka harus menceritakan bagaimana pembangunan Candi Borobudur itu adalah bentuk simbol dari toleransi setelah pernikahan antar dua agama. Nah, jadi semoga kelompok 3 bisa memaparkannya, dan banyak pertanyaan yang bisa kalian ajukan kepada kelompok 3, terutama bagi yang belum pernah bertanya. Ya, saya mendengar suaranya Adik-adik, ya jangan-jangan Adik-adik suaranya pun nggak tahu saya seperti apa, nanti di jalan kan kita nggak bisa saling bersama. Nah, jadi bagi yang belum silakan bertanya, tapi kalau memang dia orang yang tidak itu aja ya, kelompok moderator coba dilihat ya, silakan siapa yang duluan angkat tangan yang mau. Sudah siap moderator? Oke, waktu dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati terus pemangku kita Ibu Guru sekalian kami ini, dan yang saya sayangi dan saya banggakan kepada sekalian. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai kerajaan Mataram Kuno, yang akan membahas yang pertama ada sejarah berdirinya kerajaan Mataram Kuno, yang kedua masa kejayaan dan raja-rajanya, yaitu terbagi menjadi 3 dinasti. Yang pertama dinasti Sanjaya, yang kedua ada dinasti Shailendra, dan yang terakhir ada dinasti Syaman. Dan pembahasan yang ketiga ada sistem pemerintahan dan kehidupan sosial, peninggalan budaya hidup dan candi, dan yang kelima kehidupan ekonomi dan perdagangan, yang keenam kemunduran dan perpindahan kerajaan, dan yang terakhir adalah sejarah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saula Juralubi sebagai moderator, dan nama saya buat teman-teman kenalin aku Intan Priyani Busmiring sebagai pemateri pertama dari sekolah. Saya Fashion Store sebagai pemateri kedua. Saya Riki Chandra sebagai pemateri ketiga. Saya Hairudin Sabertarian sebagai pemateri. Nah, tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke sesi pertama, yaitu sejarah berdirinya kerajaan Mataram Kuno yang akan dijelaskan oleh Ibu. Oke teman-teman, kali ini kita membahas sejarah berdirinya kerajaan Mataram Kuno. Nah, kalian tahu nggak teman-teman, kerajaan Mataram Kuno didirikan sekitar tahun 732 Masehi. Kerajaan tersebut didirikan oleh seseorang yang bernama Sarina atau Sanjaya. Nah guys, tahu nggak informasi tentang berdirinya kerajaan ini? Terutama diperoleh dari prasastinya itu Kamal yang ditemukan di Gunung Bukit, Magelang, dan Jawa Tengah. Nah, prasasti ini berangkat tahun 732 Masehi dan merupakan salah satu prasasti tertua yang menyebutkan nama Mataram. Oke, selanjutnya ke masa kejayaan dan raja-rajanya. Teman-teman, kerajaan Mataram Kuno mengalami masa-masa kejayaan. Di bawah pemerintah beberapa raja yang dikenal pada 3 dinasti, yaitu yang pertama Raja Mataram, yaitu Ratu Sanjaya. Yang kedua itu Rakai Penangkalan, dan yang ketiga Rakai Bingkatan. Jadi itulah dia yang ada di masa kejayaan dan raja-rajanya guys. Terima kasih, saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih Tuhan. Kemudian akan dijelaskan oleh Sion. Terima kasih moderator yang tidak masuk saya ungkapkan di sini. Baik teman-teman, dinasti Sanjaya pada periode ini ada 5 raja yang memimpin kerajaan Mataram Kuno. Salah satu raja yang paling menonjol dari dinasti Sanjaya adalah Rakai Bingkatan yang memerintah sekitar abad 830 Masehi. Baru kuncen dulu suara di kelas.
memerintah pada sekitar tahun 850 Masehi. Rakai Mikata dikenal sebagai raja yang berhasil membangun Candi Borobudur. Candi Prambanan, Pembangunan candi ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dan kemampuan organisasi di kerajaan Mataram kuno pada masa saat itu sangat kuat. Yang kedua, dinasti Syailendra. Di periode ini ada dua raja yang pernah memimpin. Ada dua pernah raja yang memimpin. Salah satu raja yang paling terkenal adalah Raja Samarungga yang memerintah di sekitar 792 sampai 835. Raja ini dikenal sebagai raja yang sangat mendukung perkembangan agama Buddha dan diyakini sebagai pemrakasa Candi Borobudur. Raja penting lainnya adalah Rakai Kairuwangi yang memerintah sekitar 898 sampai 910 Masehi. Disinilah terjadi peristiwa yang penting, yaitu perpindahan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Perpindahan ini disebutkan dalam beberapa prasasti dan menjadi tanda berakhirnya era Mataram kuno di Jakarta. Terima kasih. Saya kembalikan ke kamera. Terima kasih sudah penjelasan berikutnya menjelaskan oleh Riki dari Isyana. Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita mendengarkan penjelasan mengenai dinasti Syailendra, sekarang kita masuk pada dinasti Isyana. Nah teman-teman, dinasti Isyana ini pertama kali dipimpin oleh seorang raja yang bernama Musindo. Sindo ya teman-teman, bukan sendok, karena itu lain cerita. Nah, seperti biasa nama raja itu ada punya nama aslinya. Nama Musindo itu nama aslinya adalah Maharaja Rakai Ino Sri Isyana. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh saudara tadi, telah terjadi namanya perpindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, teman-teman mungkin bertanya, wah, kenapa terjadi perpindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur? Nah, ada beberapa alasan, diantaranya adalah menghindari erupsi gunung berapi. Yang kedua, menghindari pengaruh-pengaruh dari kerajaan Sriwijaya, karena sebelumnya yang telah dijelaskan oleh kelompok 1, di saat kerajaan Sriwijaya berdiri, di situ juga ada kerajaan Mataram kuno, dinasti Isyana. Oke, Bang, apa buktinya Bang terjadi perpindahan pusat kekuasaan? Tanya lah. Oke lah. Ada beberapa bukti yang bisa saya sebutkan. Salah satu diantaranya adalah yang pertama prasasti Anjuk Ladang, dan yang kedua itu adalah prasasti Parada. Nah, yang terakhir nantinya dinasti Isyana ini akan berkembang menjadi Kerajaan Medang. Kerajaan Medang ini mungkin jarang kita dengar, dan bisa saya katakan ini salah satu kerajaan yang underrated. Lanjut. Oke, sistem pemerintahan dan kehidupan sosial. Nah, untuk sistem pemerintahannya kita sudah tahu kalau kerajaan itu sistemnya monarki. Nah, pertanyaannya, monarki kan ada dua, monarki absolut sama konstitusional. Saya mau bertanya pada teman-teman, monarki mana yang dipakai dalam kerajaan ini? Absolut ya. Sebenarnya tidak perlu kita pertanyakan ini karena ini sudah tertulis di sini, kalau tidak salah ya. Monarki absolut yang berarti kekuasaan itu penuh di tangan raja. Jadi apapun keputusannya itu raja yang buat. Dan kalau misalnya raja ngomong A, bawahannya itu harus A juga, nggak bisa beda. Oke? Nah, dalam dinasti Isyana ini juga raja itu sama dengan titisan dewa. Dengan kata lain, raja itu dikatakan sebagai dewa itu memberi amanat kepada raja itu untuk memimpin rakyat-rakyat tersebut. Lanjut. Oke, peninggalan budaya dan candi. Di sini sudah tertulis ada Candi Borobudur sebagai salah satu peninggalan terbesar. Tapi selain Candi Borobudur, ada juga peninggalan lainnya, yaitu Candi Prambanan. Lalu ada prasasti-prasasti seperti prasasti Canggal, prasasti Kalasan. Nah, fun teman-teman. Sebelumnya Candi Borobudur ini sempat kayak terabaikan gitu. Nah, sampailah pada abad ke-17 ditemukan oleh seorang sejarawan dari zaman Teosera. Nah, pada saat itu Candi Borobudur itu ditemukan sudah terkubur oleh abu vulkanik. Nah, lalu pada tahun 1814 itu ketika Indonesia dikuasai oleh koloni Inggris yang dipimpin oleh Sir Stamford Raffles,
dia kan ada sedikit ketertarikan terhadap budaya Indonesia. Di situ dia juga menemukan Candi Borobudur. Nah, kapan dilakukan pemugaran? Dilakukan pemugaran ketika kolonial Belanda menguasai Indonesia. Tapi pihak Belanda khawatir karena ditemukan Candi Borobudur ini bisa membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia. Dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yudi. Kemudian penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh Kai. Kai, silakan. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi dan perdagangan. Ekonomi kerajaan Mataram kuno bertumpu pada sektor pertanian, khususnya penanaman padi di sawah. Wilayah Jawa Tengah yang subur akibat aktivitas vulkanik Gunung Merapi dan Merbabu sangat mendukung produktivitas pertanian. Sistem irigasi yang terorganisir dengan baik memungkinkan masyarakat untuk bercocok tanam sepanjang tahun. Hasil pertanian yang melimpah nggak hanya mencukupi kebutuhan dalam negeri, tapi juga jadi komoditas ekspor yang penting. Selain pertanian, perdagangan juga memegang peran penting dalam perekonomian Mataram kuno. Kerajaan ini menguasai jalur perdagangan penting yang menghubungkan bagian barat dan timur Nusantara. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa menjadi pusat perdagangan yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai penjuru. Yang diperdagangkan itu apa aja sih? Yang diperdagangkan itu ada hasil pertanian, rempah-rempah, tekstil, sama berbagai kerajinan tangan. Mataram kuno juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain yang ada di Asia Tenggara. Hubungan perdagangan ini nggak hanya bawa keuntungan ekonomi, tapi juga memperkaya budaya melalui pertukaran ide, teknologi, dan seni. Sistem ekonomi kerajaan didukung oleh sistem perpajakan yang terorganisir. Cara kerajaan itu pungut pajak itu kayak raja pungut pajak dari rakyat, tapi bukan bentuk uang, tapi bentuk hasil bumi, tenaga kerja, sama pajak perdagangan. Tenaga kerja untuk apa sih? Tenaga kerja itu untuk pembangunan candi dan proyek-proyek yang ada di kerajaan itu. Nah, beberapa prasasti menunjukkan adanya berbagai jenis pajak dan kewajiban rakyat pada negara. Tapi namun raja juga memberikan tanah sima. Tanah sima itu apa sih? Tanah yang bebas pajak, kan? Tapi untuk pihak tertentu aja. Contohnya kayak lembaga keamanan sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas keagamaan dan pendidikan. Sistem ekonomi ini juga memungkinkan kerajaan untuk membiayai pembangunan candi-candi megah dan mempertahankan kekuatan militer. Selanjutnya ada kemunduran dan perpindahan kerajaan. Pada awal abad ke-10 Masehi, kerajaan Mataram kuno mengalami perubahan besar dengan berpindahnya pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang tadi udah dibahas sama Sion dan Ricky. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 928 sampai 929 Masehi pada masa pemerintahan Kusindo. Nah, para ahli sejarah juga udah ngajuin berbagai teori untuk menjelaskan perpindahan ini, meskipun belum ada kesepakatan pasti tentang penyebab utamanya. Nah, ada satu teori yang paling populer, itu ada terjadi bencana alam besar, kemungkinan letusan gunung berapi yang dahsyat. Letusan ini tuh diduga menyebabkan kerusakan besar pada wilayah pusat kerajaan, menghancurkan lahan pertanian dan bikin daerah tersebut nggak layak huni untuk sementara waktu. Teori ini didukung bukti geologis yang menunjukkan adanya lapisan abu vulkanik tebal dari periode tersebut. Bencana ini yang jelasin kenapa perpindahan terjadi secara mendadak dan kenapa banyak candi di Jawa Tengah yang ditinggalkan dan terkubur dalam abu vulkanik. Nah, teori lainnya juga ada. Teori lainnya itu perpindahan itu ada faktor ekonomi dan politik. Jadi adanya konflik internal dalam kerajaan atau ancaman dari luar yang membuat penguasa memutuskan untuk memindahkan pusat kerajaan. Selanjutnya Jawa Timur, kenapa pindah dari Jawa Timur? Jawa Timur itu menawarkan keuntungan strategis dengan tanah yang subur dan posisinya lebih dekat dengan jalur perdagangan maritim. Perpindahan ini bisa juga merupakan strategi politik untuk memperluas wilayah kekuasaan dan mengeksploitasi sumber daya ekonomi di wilayah timur. Setelah
perpindahan ke Jawa Timur, kerajaan ini dikenal jadi Kerajaan Medang atau Mataram Kuno Kediri. Meskipun pusat pemerintahannya berpindah, warisan budaya Mataram Kuno di Jawa itu tetap bertahan. Jadi, candi yang dibangun menjadi simbol kerajaan di masa lalu, perpindahan menandai berakhirnya era Mataram Kuno di Jawa Tengah. Namun juga jadi awal era baru perkembangan Hindu-Buddha di Jawa Timur yang kemudian melahirkan kerajaan besar. Contohnya kayak Kediri, Singosari, sama Majapahit. Meskipun kerajaan Mataram Kuno berakhir, pengaruh dan warisannya selalu hidup dan berkembang di kerajaan-kerajaan selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Kai. Kemudian kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan. Ulang ya, ulang. 1, 2, 3. Sultan, Naila, Albert, Michael, Sultan selamat berdiri. Apa keterkaitan faktor geografis, politik, dan internal kerajaan dalam mendorong perpindahan pusat pemerintahan Mataram ke Jawa Timur serta penerapan strategis? Terima kasih. Itu pertanyaan Itu pintar. kemudian ada Naila. Perkenalkan nama saya Naila dari Ragunan dengan NIM 25070405. Saya mau bertanya untuk Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara kerajaan Mataram Kuno dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara seperti kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, dan kerajaan Sriwijaya dalam konteks perdagangan dan politik? Terima kasih. Kemudian ada Albert. Perkenalkan nama saya Bisa Purba. Saya ingin bertanya kepada Bung Riki aja, Bung Riki. Kenapa Kerajaan Mataram Kuno dianggap salah satu kerajaan penting dalam sejarah Indonesia? Kemudian Perkenalkan saya Michael, saya ingin bertanya kepada Sio. Bertanya bagaimana teknik pembangunan candi pada masa Mataram Kuno? terima kasih. Kemudian Bagus. Baik, perkenalkan nama saya William Psikologia, perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaannya yaitu, raja-raja penting apa saja yang memerintah dinasti Syailendra di Jawa Tengah, dan bagaimana pemerintahan atau kapan masa puncak kejayaannya di masa itu? Pertanyaannya kepada Kairon. Udah, siapa? Oh, si Naila. Taufan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya semoga dijawab di berikutnya. Production present. Perang saudara di bumi Mataram Kuno. Pada pertengahan abad ke-8 di Jawa bagian tengah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Mataram Kuno atau Medang. Lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di tengah-tengah pegunungan. Di sebelah utara terdapat Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, dan Sumit. Di sebelah barat, Gunung Serayu. Di sebelah timur, Gunung Lawu, serta di selatan berdekatan dengan Samudra Hindia dan Pegunungan Seribu. Salah satu tokoh kerajaan Mataram Kuno yang terkenal ialah Rakai Pikatan, seorang pangeran dari Wangsa Sanjaya, salah satu dinasti Hindu Siwa terbesar di Mataram Kuno atau Medang.
Rakai Pikatan adalah seorang pangeran yang berambisi untuk membangkitkan dinasti Sanjaya serta menyatukannya dengan dinasti Sailendra, dinasti Buddha terbesar penguasa kerajaan Medang, yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Samaratungga pada tahun 792 sampai 833 Masehi. Menjelang turun tahta, Samaratungga mengeluarkan suatu keputusan politik penting yang membuat ambisi Rakai Pikatan dapat berjalan lurus. Aku putuskan bahwa yang akan menjadi penerusku, pewaris tahtaku di kerajaan Medang adalah anak pertamaku dari permaisuri Pramodawardhani. Keputusan sang raja ini membuat penolakan dari anak lelakinya, Bala Putradewa, putra Samaratungga dari Dewi Tara, cucu dari Dharmasetu, Raja Sriwijaya. Ampun Ayahanda, Ananda kira ada yang salah dengan keputusan Ayahanda. Di kerajaan manapun, yang berhak menjadi pewaris tahta adalah anak laki-laki, bukan seorang perempuan, meskipun ia adalah anak pertama raja. Apakah kau menentang keputusanku, wahai Bala Putradewa? Ampun Ayah, Ananda tidak berani. Ananda hanya merasa tidak puas dengan keputusan Ayah. Pramodawardhani yang sedari tadi hanya diam memperhatikan jalannya percakapan antara ayah dan sang adik, lalu bicara mengeluarkan isi hatinya. Ampun Paduka Ayahanda, bolehkah Ananda bicara? Silakan putriku. Menurut pendapat hamba, keputusan raja adalah mutlak, tidak bisa diganggu apapun. Sabto Pandito Ratu, raja tidak boleh ragu, harus tegas dalam mengambil keputusan dan tidak bisa menarik kata-katanya kembali. Hemat hamba Ayahanda, perempuan pun mampu menjadi raja. Apalagi hamba juga merasa berhak atas tahta sebagai anak pertama dari permaisuri. Kau dengar itu, Bala Putradewa? Aku tidak bisa menjilat ludahku sendiri. Perkataan putri Pramodawardhani menimbulkan rasa tidak senang dan bibit kebencian muncul di hati Bala Putradewa. Ia menatap wajah sang putri dengan kesal, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Akan ku rebut tahtamu suatu hari nanti, Pramodawardhani. Berita pengangkatan sang putri sebagai putri mahkota tersebar ke segala penjuru kerajaan Medang dan sampai ke telinga Rakai Pikatan. Ini adalah peluang untukku. Dengan menikahi putri Pramodawardhani, dinastiku akan bangkit kembali dan mendapatkan kedudukan yang seimbang dengan dinasti Shailendra. Untuk memuluskan tujuan politiknya, Rakai Pikatan berusaha mendekati Raja Samaratungga serta berusaha mengambil hati putri Pramodawardhani. Usahanya ini pun menuai hasil. Pada tahun 832 Masehi, Rakai Pikatan berhasil menikahi sang putri mahkota. Beberapa tahun kemudian setelah pernikahan putri Pramodawardhani dan Rakai Pikatan, Raja Samaratungga meninggal dunia. Kematian sang raja menimbulkan masalah serius. Karena sang putra, Bala Putradewa, menuntut haknya atas tahta kerajaan dan Medang dan mengangkat perang kepada Pramodawardhani. Rakai Pikatan dan sang istri memutuskan untuk merespon tantangan tersebut. Menjelang pertempuran, Bala Putradewa membuat benteng pertahanan di perbukitan sebelah selatan Prambanan yang dikenal sebagai Candi Boko. Dalam perang saudara ini, Pramodawardhani yang dibantu oleh suaminya Rakai Pikatan akhirnya mampu mengalahkan dan mendesak Bala Putradewa sehingga ia lari ke Sumatera. Yang di kemudian hari, Bala Putradewa menjadi raja di Kedatuan Sriwijaya, mewarisi kerajaan dari kakeknya Dharmasetu. Kerajaan Medang yang dipimpin oleh Pramodawardhani dan Rakai Pikatan yang berbeda agama berdampak positif terhadap toleransi beragama antar pemeluk Buddha dan Hindu di Jawa kala itu.
agama Buddha masih lebih dominan daripada Hindu pada dekade awal abad ke-7. Salah satu buktinya adalah Candi Borobudur, kompleks candi besar yang dibangun pada era Samaratungga yang diresmikan oleh Pramodawardhani pada tahun 824 Masehi. Pramodawardhani juga mengizinkan sang suami untuk merintis dibangunnya candi-candi Hindu di wilayah kerajaannya. Sebaliknya, Rakai Pikatan pun turut membantu pendirian candi-candi umat Buddha termasuk di wilayah Pelawasan dekat Prambanan. Candi-candi di Pelawasan yang diperuntukkan bagi pemeluk agama Buddha didirikan secara gotong royong oleh para penganut agama Buddha dengan orang-orang yang beragama Hindu. Jadi aku mau jawab pertanyaan dari Naila. Jadi tadi soalnya bagaimana hubungan antara kerajaan Mataram kuno dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara dalam konteks perdagangan dan politik. Dan jadi dari hubungan perdagangan dulu. Jadi kerajaan Mataram kuno itu berada di pedalaman Jawa Tengah, kan? Nah, jadi dia nggak punya pelabuhan besar. Akibatnya bergantung pada kerajaan pesisir dan jaringan dagang luar. Selain kerajaan itu ada kerajaan Sriwijaya, terus kerajaan di pesisir Jawa itu ada kerajaan Garuda, kerajaan Dahaulan, dan lain-lain, sama kerajaan Bali. Untuk hubungan politik, untuk memperkuat hubungan politik, Mataram itu punya perdagangan, punya hubungan untuk memperkuat kekuasaan dan mengontrol jalur ekonomi. Kalau dari kerajaan Sriwijaya itu sering saling berebut pengaruh karena kerajaan Mataram itu kuat di agraris Jawa. Kalau kerajaan Sriwijaya itu kuat di masyarakat. Terus jadi dua kerajaan itu tuh jadi kekuatan besar di Nusantara di abad 7 sampai 10 Masehi. Kalau misalkan hubungan dengan hubungan politik di kerajaan pesisir Jawa itu kerajaan Mataram tuh butuh wilayah pesisir agar perdagangannya lancar. Nah, kalau dari Bali kuno dia punya hubungan baik. Dia ada bukti pengaruh politik dan agama dari Jawa ke Bali itu buktinya lewat prasasti. Mau dijelas? Oke, di sini mau menjawab pertanyaan dari Sultan. Itu pertanyaannya, apa kedapatan geografis, politik, dan internal kerajaan dalam menjawab perpindahan pusat pemerintahan Mataram kuno ke Jawa Timur serta apa dampak strateginya? Oke, perpindahan itu terjadi karena ancaman letusan berapi atau politik dari kekuatan sekitar dan kebutuhan kerajaan untuk memperkuat kembali pusat kekuasaannya. Lalu apa dampaknya? Nah, dampaknya itu Mataram menjadi lebih stabil, wilayahnya menjadi lebih aman lagi, dan kerajaan bisa berkembang lagi sebagai Madam Jawa Timur. Gimana Bang? Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara Albert Einstein. Pertanyaannya, mengapa kerajaan Mataram kuno dianggap sebagai salah satu kerajaan penting dalam sejarah Indonesia? Nah, jadi jawabannya begini, saudara. Mataram kuno itu meninggalkan banyak macam peninggalan budaya gitu. Salah satunya kayak kalender Saka, tahu kan? Nah, kalender Saka sampai saat ini masih dipakai oleh masyarakat Jawa dan menjadi salah satu ciri khas Jawa. Selain itu ada juga wayang dan lain-lainnya. Lalu peninggalan lainnya berupa toleransi. Nah, seperti yang telah dikatakan oleh saudara sebelumnya. Nah, pada zaman Mataram kuno itu ada toleransi antara Hindu dan Buddha, dan itu juga tertuang dalam Candi Borobudur. Nah, sekian jawaban saya. Apakah saudara puas? Ya, terima kasih. Baik, di sini saya
Saya akan menjawab pertanyaan dari Michael. Pertanyaan kan, bagaimana teknik pembangunan candi pada masa Mataram kuno? Ada beberapa teknik yang dilakukan. Yang pertama yaitu pemilihan material batu andesit yang menjadi bahan utama yang diambil dari sungai atau gunung berapi terdekat yang dipotong dengan presisi yang sangat tinggi. Baru yang kedua, teknik penyambungan yang seperti kita ke Museum Kota Cina dengan cara dikes atau sistem interlocking. Baru sistem drainase. Di sini saluran air tersembunyi sangat di dalam terstruktur untuk mencegah erosi dan kerusakan akibat air. Baru proses konstruksi yang menggunakan bidang miring untuk memudahkan mengangkat batu. Baru yang terakhir, teknik pahat dan relief. Batu yang tak langsung akan langsung dipasang. Apakah beliau sudah paham? Baik, yang terakhir pertanyaan dari Bagus yang akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya yaitu raja-raja penting apa saja yang memerintah dinasti di Sailendra, Jawa Tengah, dan bagaimana pemerintah atau masa puncak gaya ada di masa itu. Nah, raja-raja tentunya yaitu yang pertama ada Raja Sanjaya pada 732 Masehi, pendiri dinasti dan mendirikan kerajaan Mataram. Yang kedua ada Raja Panangkaran sekitar 750 sampai 780 Masehi, yaitu memulai pembangunan Candi Borobudur. Dan yang ketiga ada Raja Dharanindra pada 780 sampai 800 Masehi, yaitu melanjutkan pembangunan Borobudur. Dan yang keempat ada Samaratungga, yaitu pada tahun 812 sampai 833 Masehi, yang menyelesaikan Candi Borobudur. Nah, masa kejayaannya itu pada pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 812 sampai 833 Masehi. Alasannya yang pertama menyelesaikan Candi Borobudur, yang kedua wilayah kekuasaannya terluas, yaitu menguasai Jawa Tengah, sebagai Sumatera dan jalur perdagangan maritim. Yang ketiga ada hubungan diplomatik kuat, yaitu putrinya Pramodawardhani menikah dengan Partai Ikatan atau Sanjaya yang menyatukan dua dinasti besar. Yang keempat ada pusat kebudayaan Buddha, yaitu Jawa Tengah menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Dan yang kelima adalah kemakmuran ekonomi, penguasa jalur perdagangan laut dan pertanian yang maju. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi presentasi kami kali ini, yaitu Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia karena berdiri sejak abad 8 Masehi di wilayah Jawa Tengah. Kerajaan ini berhasil mencapai kejayaan yang luar biasa dalam bidang politik, ekonomi, dan yang pertama yaitu kebudayaan. Kerajaan ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah memiliki peradaban tinggi jauh sebelum masuknya era kolonialisme. Kerajaan Mataram kuno ini mengajarkan kita toleransi, beragama, penghargaan terhadap seni dan budaya, serta semangat untuk membangun peradaban yang tinggi. Sekian dari presentasi kami kali ini. Kalau ada salah, mohon maaf.